Tahun 2029, Deddy Mulyadi atau KDM yang sebelumnya dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi tokoh nasional yang dielu-elukan rakyat. Gaya kepemimpinannya yang sederhana namun tegas, dekat dengan rakyat kecil, dan konsisten mengangkat budaya lokal membuatnya dicintai dari kota hingga pelosok desa. Deddy bukan sekadar politisi, ia adalah simbol perlawanan terhadap birokrasi yang kaku dan elitis. Dalam debat Capres 2029, ia membuat lawan-lawannya terdiam ketika dengan lantang berkata, "Kita tidak butuh pemimpin yang duduk di atas kursi empuk tanpa mendengar rakyat." Saya ingin jadi presiden yang setiap langkahnya menginjak tanah rakyat. Kemenangan telak Deddy Mulyadi di Pilpres 2030 bukan hanya kemenangan politik, tetapi kemenangan harapan. Ia dilantik sebagai Presiden ke-9 Republik Indonesia, disambut oleh gelombang massa dari Sabang sampai Merauke yang meneriakkan, "Hidup Presiden Rakyat." Langkah awal KDM sebagai presiden adalah memulai revolusi kebudayaan nasional. Ia percaya bangsa besar harus punya jati diri. Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mulai mengajarkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Anak-anak Papua belajar tentang leluhur mereka sambil tetap mahir matematika. Anak-anak Sunda, Batak, dan Bugis tak lagi malu menari atau menyanyi dalam bahasa ibu mereka. Kurikulum pendidikan direformasi total. Tak ada lagi sistem nilai yang hanya mengejar angka. Guru dihormati seperti pahlawan. Di masa pemerintahan KDM, Indonesia memiliki kampus teknologi terbesar di Asia Tenggara, Universitas Nusantara Inovatif, yang bekerja sama dengan MIT dan Tokyo Institute of Technology. Ekonomi Indonesia di tangan KDM bertransformasi. Ia menciptakan kebijakan ekonomi tanpa jarak. Semua warga negara harus bisa menikmati hasil pembangunan, tak peduli sejauh apa tempat tinggal mereka dari ibu kota. UMKM dibina dengan teknologi digital. Pasar-pasar tradisional dilengkapi sistem pembayaran elektronik yang ramah lansia. Desa-desa menjadi pusat produksi energi terbarukan, dari tenaga surya, angin, hingga biomasa. Indonesia menjadi eksportir utama baterai mobil listrik di Asia. Bandung menjadi Silicon Valley of the Tropics, tempat lahirnya perusahaan-perusahaan rintisan kelas dunia. Teknologi Indonesia tak hanya digunakan di rumah, tapi juga di stasiun luar angkasa internasional. Deddy Mulyadi memimpin diplomasi bukan dengan tekanan, melainkan dengan kepercayaan. Ia memperkenalkan konsep diplomasi gotong royong yang menjadikan Indonesia sebagai mediator damai dunia. Ketika konflik antara dua negara besar memanas di Laut China Selatan, KDM hadir sebagai penengah dan berhasil meredakan ketegangan. UNESCO menetapkan Indonesia sebagai negara budaya dunia karena keberhasilan KDM menjaga keragaman tanpa mengorbankan persatuan. Bahasa Indonesia dipelajari di lebih dari 100 negara. Film-film lokal menjuarai Festival Cannes dan Venice. Dunia menyebut Indonesia sebagai contoh bagaimana nilai-nilai lokal bisa menjadi kekuatan global. Tahun 2045, saat Indonesia genap 100 tahun merdeka, bangsa ini bukan hanya mandiri, tapi maju dan disegani. Tidak lagi bergantung pada negara lain. Industri dalam negeri kuat, rakyat hidup dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata. Pusat antariksa di Biak meluncurkan satelit buatan anak bangsa ke orbit Mars. Di tengah upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Presiden Deddy Mulyadi menatap langit seraya berkata, "Dulu saya hanya anak desa di Subang. Tapi hari ini, bangsa kita telah sampai di langit dunia. Bukan karena saya, tapi karena kita percaya pada nilai-nilai luhur bangsa sendiri." Deddy Mulyadi bukan presiden biasa. Ia adalah pemimpin zaman yang membawa Indonesia melejit melampaui harapan. Ia mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan halangan untuk bermimpi besar, dan kearifan lokal bisa menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Namanya kini abadi di sejarah. Sebuah monumen di jantung ibu kota bertuliskan,
dari rakyat, oleh rakyat, untuk dunia warisan Kang Dedi.